Jadi udah mulai syuting kok? Iya, aku udah mulai syuting. Kemarin baru kelar syuting film. Kayak 2 bulan, sebulan persiapan, sebulan syuting gitu. Sempet kayak ninggalin anak 2 minggu karena syutingnya di luar kota, Sukabumi gitu. Sempet kayak, aduh bisa nggak sih ninggalin anak gitu kan? Tapi ternyata suami aku lebih bisa. Enggak, maksudnya bisa lah. Jadi aku agak tenang untuk ninggalin anak-anak kerja. Antoni kenapa ngasih izin Kak Audi untuk balik lagi kerja atau memang nggak mau melarang gitu? Karena masih muda ya, masih bisa karir. Ansel udah bisa makan sendiri, udah bisa mandi sendiri Enggak sih. Nah, pokoknya Ansel udah lumayan besar dan biarpun kangen sama mamanya, tapi mamanya masih bisa ada passion di entertainment, ya kita kasih aja selama masih bisa. Berarti selama Kak Audi meninggalkan, berarti kamu yang handle Ansel 100% ya? Audi 100% bisa dibilang kayak mandiin, tidurin, terus kadang-kadang ada bantuan suster juga. Kalau enggak, kalau akunya tiba-tiba syuting sibuk, nggak bisa pasti. Kalau dia di rumah sama siapa, ya ada bantuan suster. Kak Audi ngelihat suami yang handle anak, seperti apa sih maksudnya? Kan jarang memposisinya Karpul turun dikit. Luar biasa kagum sih. Maksudnya jarang kan ya ada suami yang mau turun tangan untuk ngurus anak. Tapi dia memang dari newborn, dari Ansel baru lahir pun memang udah jagain, udah ngurus gitu. Maksudnya kita kan berbeda baru beberapa kali lah baru jadi orang tua, tapi Antoni ini tuh banyak mengerti gimana ngurus anak gitu. Iya sayang, banyak banget ngerti urus anak. Terus dia juga, kita sama-sama karena kita orang tua baru, kita tuh suka kayak cari tahu, terus kita suka bertukar pikiran satu sama lain, terus kita suka sharing bagaimana gaya parenting kita untuk Ansel gitu. Jadi itulah kita ada knowledge untuk berbagi bagaimana ngurus anak. Banyak sih ya, banget kesabaran kita menipis. Tapi emosional kita naik juga. Iya, makanya itu sih, maksudnya itu ya kalau Itu namanya ya, udah anak. mengontrol ya, kita Iya. harus pinter banget untuk mengontrol. Kalau dulu kan yang paling bisa sweet lah, ada waktu kita berdua, tapi ada anak kita harus luangkan Membagi. waktu lebih. Siapa yang paling tegas atau siapa yang paling Iya, memanjakan. Beda dong. Kalau tegas sih aku sih. Jadi aku mau dia bisa tahu disiplin gitu aja sih. Kalau memanjakan, nggak manjain nggak manjain sih. Kita nggak tuh- boleh manjain. Kalau kita manjain, kalau nggak tegas dong. Oh, iya. Nggak tegas sama dengan nggak manjain Nah, juga. kalau aku tuh Konsisten. nggak berani untuk kayak tegasin Ansel ya. Jadi dia nih tugasnya. Jadi kalau misalkan dia lagi tegasin Ansel, aku tuh lebih baik pergi dari situ karena aku nggak tega gitu. Dan aku juga orangnya nggak mau manjain anak. Jadi lebih baik aku tidak di situ di saat dia. Kalau nggak nanti nggak konsisten. Iya. Kesini manja, kesini tegas. Iya. Jadi ya kan. Kalau sekarang kan lebih netral dia. Iya gitu. Biasanya saat apakah Antoni tegas ke Eksa sendiri sih? Saat apa ya? Saat tiba-tiba Susah susah makan. makan, tiba-tiba suka teriak-teriak. Sebenarnya tegasnya diajarin lah. Ini bukan maksudnya kayak digalakin apa. Tetap aja kita udah tegasin. Kita bilang maaf ya, tadi kita marah dikit karena ini buat sama nggak bisa teriak. Kita harus bilangin juga. atau mungkin bawa anak jalan-jalan juga dari kecil nih Kak? Seperti apa sih sebenarnya kok bisa dari kecil bawa anak jalan-jalan ke luar negeri gitu? Karena kan kalau misalkan kita traveling itu mungkin banyak banget perubahan yang terjadi sama anak sebenarnya gitu. Kayak beberapa kali kita ajak ke misalkan kayak ke dalam negeri atau ke luar negeri, dia tuh ada beberapa tahap yang baru-baru gitu. Misalkan kayak dia bisa berdiri, awalnya berdiri dulu nih karena kan waktu itu masih kecil banget, berdiri, terus tiba-tiba di negara lain dia bisa jalan, terus di tempat lain dia bisa ngobrol, terus dia bisa apanya tuh beda-beda gitu. Sebenarnya di semua tempat sama aja sih. Yang penting kita bisa ikutin perkembangan anak itu yang paling penting. Iya gitu, apalagi saat kita traveling itu dia mungkin ketemu banyak orang atau orang-orang baru, jadi dia bisa beradaptasi karena kan lumayan anak pandemi itu tuh susah banget kayak bersosialisasi, ketemu orang tuh nangis, tapi karena mungkin kita udah ajak traveling, ketemu orang baru, kita kenalin ke teman-teman dia atau kita jadi dia tuh lebih terbiasa. Sekarang udah biasa banget, dulu tuh nangis nih ketemu orang baik, tapi kalau sekarang kayak cuma malu-malu, abis itu udah cair. Karena coba ngomong